Hujan nggak, Nis? Enggak hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebentar. Setting security share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Rahmanisa, Dwi Novitasari dan Laila Holisna akan mempresentasikan tentang sebentar. Udah ada belum? Udah ada belum? Belum. Belum muncul. Kami akan mempresentasikan tentang Accounting Change and Error Analysis. Accounting Change and Error Analysis. Sebentar, sinyal. Jadi ini tujuan pembelajarannya seperti yang bisa dilihat ada 8. Lalu selanjutnya ada Accounting Change and Error Analysis. Yang pertama untuk Accounting Change itu ada perubahan kebijakan akuntansi, ada perubahan estimasi akuntansi, ada koreksi kesalahan, ada ringkasan, serta motivasi untuk perubahan kebijakan. Untuk Error Analysis-nya itu ada laporan kesalahan posisi keuangan, kesalahan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan efek laporan laba rugi, contoh komprehensif, dan persiapan pernyataan dengan koreksi kesalahan. Lalu untuk accounting change ada alternatif akuntansinya ada 2. Yang pertama mengurangi komparabilitas informasi keuangan dan yang kedua mengaburkan data tren historis yang berguna. Untuk jenis perubahan akuntansi ada 2 macam. Yang pertama perubahan kebijakan akuntansi dan yang kedua perubahan estimasi akuntansi. Error tidak dianggap sebagai perubahan akuntansi. Lalu untuk perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke yang lain, contohnya meliputi biaya rata-rata untuk LIFO dan ada kontrak selesai hingga persentase penyelesaian. Ada 3 pendekatan untuk melaporkan perubahan. Yang pertama saat ini, yang kedua ada secara retrospektif, dan yang ketiga ada secara prospektif atau di masa depan. Lalu IFRS memungkinkan perubahan kebijakan jika hal ini diperlukan. Dan yang kedua, hal ini menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan. Lalu perusahaan yang melaporkan perubahan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada menyesuaikan laporan keuangan untuk setiap periode lalu yang disajikan dengan dasar yang sama dengan kebijakan akuntansi yang baru, dan menyesuaikan jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal tahun pertama yang disajikan dan ditambah saldo awal laba ditahan. Ini ada illustration tentang retrospective accounting change, yaitu ilustrasinya sebagai berikut. Ini penyelesaiannya atau pembahasannya. Lalu untuk journal entry beginning of 2010-nya itu ada di debit ada construction in process 220.000 dan di kreditnya ada deferred tax liability 88.000. Angkanya didapat dari tabel ini. Lalu untuk melaporkan perubahan kebijakan ada beberapa syarat. Di antaranya sifat perubahan kebijakan akuntansi, alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Lalu untuk periode berjalan dan setiap periode lalu yang disajikan sejauh dapat dipraktikkan jumlah penyesuaiannya. Yang keempat, untuk setiap item baris laporan keuangan yang terpengaruh. Dan yang kelima, laba per saham dasar dan dilusian. Dan yang terakhir, jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelum periode yang disajikan sejauh dapat dipraktikkan. Ini ada contoh retain earning adjustment. Ini before change-nya, tabelnya. Lalu setelah after change, dia berubah menjadi seperti ini. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Laila. Selanjutnya ada direct and indirect effect of change. Yaitu yang pertama, efek langsung. IASB mengambil posisi bahwa perusahaan harus secara retrospektif menerapkan efek langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, pengaruh tidak langsung adalah setiap perubahan arus kas perusahaan saat ini atau masa depan yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif.
Prospective reporting, perubahan estimasi akuntansi dilaporkan secara prospektif. Perhitungkan perubahan estimasi dalam periode perubahan jika perubahan hanya mempengaruhi periode tersebut, atau periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. IASB memandang perubahan estimasi sebagai koreksi dan penyesuaian berulang yang normal dan melarang perlakuan retrospektif. Disclosure. Perusahaan harus mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang. Perusahaan tidak perlu mengungkapkan perubahan estimasi akuntansi yang dibuat sebagai bagian dari operasi normal, seperti penyisihan piutang tak tertagih atau keusangan persediaan, kecuali perubahan tersebut material. Type of accounting errors. Yang pertama, perubahan dari kebijakan akuntansi yang tidak diterima secara umum menjadi kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Yang kedua, kesalahan matematika. Lalu perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak menyusun estimasi dengan itikat baik. Yang keempat, kegagalan untuk memperoleh atau menunda pengeluaran atau pendapatan tertentu. Yang kelima, penyalahgunaan fakta. Dan yang keenam, klasifikasi biaya yang salah sebagai beban dan bukan aset dan sebaliknya. Semua kesalahan correct of error, semua kesalahan material harus diperbaiki. Catat koreksi kesalahan dari periode sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan pada periode berjalan. Koreksi semacam itu disebut penyesuaian periode sebelumnya. Dan yang terakhir, untuk pernyataan komparatif, perusahaan harus menyatakan kembali pernyataan sebelumnya yang terpengaruh untuk mengoreksi kesalahan. Ilustrasinya, pada tahun 2012, pemegang buku Selectro Company menemukan kesalahan. Pada tahun 2019, perusahaan gagal mencatat beban penyusutan sebesar 20.000 euro untuk gedung yang baru dibangun. Bangunan ini adalah satu-satunya aset yang dapat disusutkan yang dimiliki Selectro. Perusahaan dengan benar memasukkan beban penyusutan dalam pengembalian pajaknya dan melaporkan hutang pajak penghasilannya dengan benar. Ilustrasinya sebagai berikut. Entry yang seharusnya dibuat dan dibuat Selectro untuk mencatat beban penyusutan dan pajak penghasilan. Entry yang seharusnya yaitu jurnalnya correcting entry-nya retainer earning sebesar Rp12.000. Dari angka 40.000 dikurang 3. Lalu ada deferred tax liability-nya 8.000 dari tabel berikut. Terus di kredit ada accumulated depreciation buildings-nya 20.000 juga diambil dari tabel. Berikutnya ada summary of accounting change and errors. Untuk change in accounting policy-nya itu employ the retrospective approach by changing the financial statement of all periods present yang be disclosing in the year of the change of the effect on net income and earnings per share for all prior periods presented. Dan yang C, reporting an adjustment to the beginning retained earning balance in the statement of retained earning in the earliest year presented. If impracticable to determine the prior period effect, point A, don't change prior year's income. Dan lainnya bisa dibaca di tabel. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi. Mengapa perusahaan mungkin lebih memilih metode akuntansi tertentu? Beberapa alasannya adalah yang pertama itu biaya politik, yang kedua struktur modal, yang ketiga pembayaran bonus, yang keempat penghasilan lancar. Perusahaan harus bisa menjawab pertanyaan, what type its error is involved. Yang kedua, what entries are needed to correct for the error? After discovery of the error, how are financial statement be restated? Perusahaan memperlakukan kesalahan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan melaporkan pada tahun berjalan sebagai penyesuaian.
Kesalahan laporan posisi keuangan hanya mempengaruhi penyajian akun aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Kesalahan tahun berjalan mengklasifikasi ulang item ke posisi yang tepat. Kesalahan tahun sebelumnya menyatakan kembali laporan posisi keuangan tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Untuk klasifikasi pendapatan atau beban yang tidak tepat, ada kesalahan tahun berjalan dan ada kesalahan tahun sebelumnya. Ini untuk counterbalancing error akan diimbangi atau dikoreksi selama 2 periode. Jika perusahaan telah menutup pembukuan yang pertama, jika kesalahan sudah diimbangi, entry tidak diperlukan. Tapi jika kesalahan belum diimbangi, maka diperlukan entry untuk menyesuaikan saldo laba ditahan saat ini. Lalu akan diimbangi atau dikoreksi selama 2 periode. Jika perusahaan tidak menutup pembukuan, yang pertama, jika kesalahan sudah diimbangi, buat entry untuk memperbaiki kesalahan pada periode berjalan dan untuk menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Poin D, jika kesalahan belum diimbangi, buat entry untuk menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Selanjutnya akan dibaca oleh Laila. Selanjutnya ada balance sheet and income statement errors. Non-counterbalancing error tidak diimbangi pada periode akuntansi berikutnya, atau perusahaan harus membuat entry koreksi, bahkan jika mereka telah menutup pembukuan. Selanjutnya, tentang pembahasan soal chapter 21. Ini contoh exercise 21,7, pembahasannya adalah sebagai berikut. Sebentar. Untuk discussion point A, ada beberapa jawaban. Yang pertama, both the finance list are for accounting. Dan yang kedua, therefore, at the end of the list term, the asset is usually transferred. Dan yang poin yang ketiga, the asset is usually purchased at a cost lower than the fair value. Dan yang terakhir, the list term is almost equal to the useful life of the asset. Lalu untuk yang kedua, prepare an amortization schedule-nya. Bisa dilihat dari table sebagai berikut. Lalu untuk poin C, untuk journal entry at commencement of the list for Mason Sky-nya itu ada list receivable 70.000 di debit dan di kreditnya ada Mason 70.000. Untuk journal entry at commencement for the list for share-nya itu di debit ada Mason 70.000 dan di kreditnya ada list payment Mason Sky 70.000. Lalu untuk menjawab poin yang A adalah sebagai berikut. Jadi ada Mason dengan nominal 78.755.000 to cash or other direct. Untuk direct cost payable-nya 10.000. Untuk exercise 21.18, ini merupakan soalnya. Lalu perintahnya, prepare the journal entry for both the lease and the leaser for 2019 to reflect sale. Ini pembahasannya. Jadi untuk journal entry-nya, untuk 1 Januari 2017, di debit ada cash dengan nominal 680.000 dan di kredit ada komputer sistem profit komputer sistem yaitu 600.000, lalu sisanya ada profit on sale of computer system 80.000. Ini untuk mencatat the sale of computer system. Lalu untuk 1 Januari 2017 kita akan mencatat tentang the first lease rental of the lease. Jadi di debit ada lease rental dengan nominal 115.970 dan di kredit ada cash. Lalu ini untuk journal entry in the books of leaser or liquidity finance co. Untuk tanggal 1 Januari 2017-nya, dia akan mencatat di debit komputer system sebesar 680.000 dan di kredit ada cash yaitu 680.000. Lalu untuk 1 Januari 2017, dia akan mencatat tentang the first receipt towards lease rental of the lease. Jadi cash-nya itu ada 115.970 di debit karena kan dia menerima uang. Lalu di kreditnya ada lease rental income, pendapatannya dia, which is 115.970. Lalu di tanggal 31 Desember 2017, dia akan mencatat lagi depreciation on computer system dengan nominal 68.000 dan di kreditnya ada accumulated depreciation on computer system dengan nominal 68.000. Lalu ini adalah problem 21.7. Kita akan langsung bahas ke pembahasannya. Untuk poin A yang pertama, list receivable at commencement of the list. Ini rumusnya.
Jadi kita tinggal masukin angkanya, itu 60.000 ditambah 60.000 dikali present value annuity factor, itu kan interestnya 5%, tenornya 9 tahun. Jadi ini angkanya ada dimasukin 60.000 tambah 60.000 dikali 7,10782 ditambah 15.000 dikali 0,61391. Jadi total untuk A1, soal A1 itu sama dengan 495.678. Lalu untuk poin A2-nya, sales price of the machine is the normal selling price of the machine, itu ada $495.678. Untuk A3, cost of sale-nya sama dengan manufacturing cost. Seperti yang kita ketahui bahwa manufacturing cost-nya itu adalah $300.000. Dan ini table amortization schedule for Amiranti. Ini cara kerjanya apabila dikerjakan di Excel. Dan ini untuk journal entry pays in the books of leaser during the first year of lease. Jadi di debit ada lease receivable dengan nominal 495.678, di kredit ada extra machine 300.000, lalu ada gain on sale of machine-nya, selisihnya dia, lalu ada lease expense 14.000, dan di kreditnya ada cash 14.000, lalu dia juga menerima piutang, cash-nya itu 60.000 dan ada lease receivable credit 60.000. Lalu yang terakhir ada lease receivable dengan nominal $21.784 dan di kreditnya ada interest revenue, pendapatan bunga. Berikut demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.